Ini bukan formula. Ini resep belum pernah saya ajarkan, baru saya ajarkan di sini. Ini yang diminum nanti. Ini nanti bisa jadi detox. Dia masuk ke badan, dia akan bersihkan tubuh kita. Kulit. Makanya kulit perlu didetox. Cara detox kulit, saya ajarin caranya. Ya. Kalau nggak punya bathtubnya, beli gentong aja. Gentong sampah yang nggak gede, bisa di tong sampah yang gede, kan bisa nyemplung kita ke situ. Saya dulu di kampung saya itu, waktu saya masih tinggal di kampung, ya, kan dulu kan nggak ada shower. Salah satu tempat favorit saya untuk mandi itu kamar mandi. Tahu kenapa? Ada bak. Ada baknya gede dan saya bisa masuk ke situ. Wih, sedap. Ya. Panjang itu bak itu. Udah nyemplung gitu kan, nyumplah semua airnya kan. Ya kalau nggak ada, dia memang butuh untuk direndam badannya, maksud saya itu. Maksudnya kalau ada di rumah ada bak mandi, alhamdulillah. Tapi kalau nggak ada, beli aja gentong yang gede. Ada kan warna hijau biru yang buat, ya jangan yang sampah-sampah banget lah gitu loh, yang agak cakepan dikit. Tapi kalau yang kayu mahal. Boleh juga. Nanti isinya apa? Isinya air. Ini buat ngedetox ya. Isinya air pastinya. Nah, ada beberapa cara kita sebenarnya untuk membuat tubuh kita itu dikasih stres. Salah satunya apa? Namanya cold exposure. Itu mandi pakai air es. Itu bagus. Tapi jangan lama-lama. Cukup 20 detik saja. Jadi ambil tuh gentong, anggaplah gentong ya, kasih air, atau yang tempat kolam renang juga apa-apa deh. Kolam renang yang anak-anak itu kan, yang bisa, yang pokoknya kita bisa kayak di pantai aja gitu loh. Betul lah. Nah gitu lah. Masukin es itu sampai dingin, Anda nyemplung situ, sampai sini nggak apa-apa, tapi kalau mau sampai atas nggak apa-apa, sebentar aja. Tunggu sebentar. Itu bagus. Buat mengurangi penuaan. Kalau tua dan mati, insya Allah pasti, tenang aja. Ya, jangan khawatir. Mau pakai suplemen apapun, insya Allah tetap mati. Cuman memperlambatnya ini aja. Ya, dan salah satu saya kasih tahu rahasia. Salah satu yang bikin cepat penuaan dalam tubuh kita itu gara-gara apa tahu nggak? Emosi mah jelas. Dosa dibahas. Jadi kita sering ketemu orang gitu ya, marah-marah, ngomel-ngomel, cepat mati tuh orang. Memang betul itu. Memang betul. Ya, makanya kalau kita lihat orang tua kita yang umurnya 80, 90, coba lihat, nggak banyak pusing, nggak banyak pikiran, makannya bener-bener aja. Kan gitu. Kenapa kita nggak contoh? Kita zaman sekarang kan ya gitulah, sibuk-sibuk ini segala banyak. Contoh bicara tentang kesehatan itu, outputnya cuma satu. Orangnya sehat, umurnya panjang. Kalau memang umurnya panjang, kalau umurnya tidak panjang, katakanlah sampai akhir usianya tetap sehat, itu aja output kesehatan, gak ada yang lain. Iya kan? Artinya apa? Segala metode kalau Anda bisa paham dan pelajari, itu Anda praktekkan aja dan tanpa berbayar. Makanya kalau umat Islam ini benar-benar mencintai puasa, banyak yang bakal rugi. Itu maksudnya. Karena tidak menguntungkan puasa itu bagi industri ya. Nah kita nggak usah ngomong itulah. Gitu. Tadi sampai mana? PNS. Oh air es, itu satu. Yang kedua ini nih. Ini namanya baking soda. Biar yang pemiliknya nggak tahu mereknya siapa. Ini baking soda. Baking soda ini bagus nggak? Bagus, banyak banget manfaatnya. Ya saya belum pernah bahas ini. Buat gigi juga boleh, buat dikonsumsi juga boleh. Ya, beberapa untuk menghilangkan keasaman. Nanti kita bahas kapan-kapan tentang bagaimana menghilangkan keasaman. Ini baking soda. Ini Epsom
salt. Garam Epsom. Satu lagi mana ya? Epsom, EPSOM. Pokoknya ingat aja mama ibu som. Kasih depan EP, Epsom. Ini bentonite clay. Tanah liat. Namanya bentonite clay. Oke. Nah ini barang. Ingat ya. Ini tadi apa? Tanah liat, clay. Ini Epsom, ini baking soda. Nah, di gentong tadi itu dimasukin ini. Oh, usah banyak-banyak. Cukup ya kalau gentongnya ukuran sebadan saya, 1 sendok makan aja cukup. Sendok makan, aduk-aduk. Pakai mixer. Percaya aja. Kok pakai mixer sih? Ya enggak lah. Mixernya segede apa? Ya pakai diaduk lah pokoknya gitu loh. Nggak pakai tangan kayak pakai kayu apa dayungnya perahu gitu. Pokoknya diaduk kan gede tuh. Oke ya, 3 bahan ini. Apa tadi? Clay. Ini beli di mana? Online. Saya juga beli di online. Bentonite clay, Epsom. Maka tulisannya Epsom bath salt. Memang buat kalau Jawa punya itu kan ratus-ratus sampai itu kan, yang semacam sauna-saunaan itulah. Nah, ini tadi baking soda. Baking soda banyak manfaatnya. Termasuk juga bisa bikin pasta gigi pakai ini, buat memutihkan gigi. Gitu. Oke ya, 1, 2, 3. Udah berendam lah. Situ. Sampai sini doang. Dia akan nyerap racun, mengikat racun. Gitu. Nah. Itu satu. Yang kedua, ini bukan formula. Ini resep belum pernah saya ajarkan, baru saya ajarkan di sini. Yaitu apa beda nanas ini sama ini? Bedanya ini sama ini apa? Masih muda. Terus kalau masih muda kenapa? Nah ini pertanyaan serius loh ini. Bukan. Kalau nanas itu makin tua dia, makin banyak gulanya, makin banyak alkoholnya. Itu. Jadi kalau Anda mau dapatkan nanas yang tidak banyak gulanya dan alkoholnya, maka makalah nanas muda. Nanas itu kok kompak itu muda gitu. Nanas itu Bapak Ibu sekalian, ini nanas mana ini? Ini nanas kelut. Salah satu nanas manis di luar nanas Pemalang kan banyak tuh. Nah, yang kita mau bikin ini adalah resep ini kan mudah kan? Makanya kalau ada buah-buahan tuh kuning terus dari awal kelahirannya dia sampai kematiannya dia, harusnya sih enggak. Karena prosesnya kan biasanya dari hijau ke kuning kan. Makanya aslinya kayak jeruk sunkist itu, Anda bayangin jeruk itu dulunya awalnya apa? Hijau, matang dia jadi kuning. Itu namanya proses glycation, pematangan. Nah, tadi yang saya mau cerita di depan yang bikin cepat, bukan cepat mati sih, cepat soak yang menyebabkan satu proses namanya glycation, glikasi, itu adalah gula. Cepat banget itu. Jadi kalau Anda mau sehat, maka berhentilah makan gula pasir. Nah, ini jadi gula pasir itu nih.
Apa masalahmu? Hah? Kenapa? Banyak banget dagingnya. Nah, itulah kalian perempuan. Nggak mau rugi. Saya sudah tebak, maka sengaja saya bikin plot twist namanya. Plot twist. Pasti mikir kan? Ya Allah, tebal betul itu. Gitu kan. Padahal ada yang, makanya mungkin ada juga yang sudah suuzon. Apa itu mubazir itu? Gitu kan, kata dia gitu kan. Oh, dosa lu. Padahal ada yang mau saya ajarkan. Makanya jangan reaktif. Tenang dulu, diam dulu, percayalah pada saya. Saya tahu nanas itu dikupas begini, gini, dan saya bisa kerjain, saya tahu. Tenang aja, jangan suuzonin saya. Mubazir lah, masuk neraka, nanti nggak repot saya. Nih, saya kasih tahu, ini Anda bersihkan kulitnya, tek gitu. Lalu masukin ke sini semua, nanti kasih air, kasih molasses, kasih gula aren, kasih cengkeh, itu namanya tepache. Tepache itu ada minuman Meksiko mirip kombucha. Nanti cara bikinnya coba aja lihat tuh, udah banyak tuh. Ditutup beberapa, nanti dibuka. Nah, yang saya mau ajar itu bukan tepache, makanya ini saya sengaja bikin begini buat ngasih tahu ini jadi tepache, nggak mau bazir, Ibu. Oke? Yang saya mau ajar sekarang bukan tepache, tapi ini, nih masuk. Bonggol, bukan bonggol sih, masih ada dagingnya. Kenapa saya tidak ambil yang mateng? Nah, itu kan pertanyaan berikutnya tuh. Karena kalau mateng nanti cepat banget terbentuk alkohol. Gitu guys. Nah gitu. Ini juga sama nih. Nah terus ini dimasukin ya, kurang lebih sekitar 250 gram. Masukin sini. Asam, Bu. Mana ada enak. Kecuali Ibu emang suka asam. Getahnya bagus. Kalau ada tisu. Apa ya, Anda senyum-senyum begini tuh mungkin sudah 10 sampai 20 mm Hg tekanan darah Anda turun. Iya, emang iya. Benar. Orang menurunkan tekanan darah tuh paling gampang pakai apa? Jalan tiap hari. Jalan tiap hari, pasti turun tekanan darah. Makanya tiap hari kalau mau sehat, jalan. Setengah jam aja tiap hari, cukup insya Allah. Ya, termasuk juga yang rumahnya nggak jauh-jauh banget dari sini, udahlah duitnya sedekain aja semua. Itu kan ada musibah sekarang saudara kita di Sumatera kan, sedekain aja. Terus pulangnya gimana? Jalan. Dokter mau ngerjain, mau sih, cuman agak jauh saya. Ada habisnya, ada acara lagi. Nah lalu ini tepache ya nanti ya. Nih saya amanahkan ini kepada ibu pengurus. Jangan dibuang. Kalau dibuang mubazir itu temannya syaitan. Lalu dimasukin ini. Coba diem sebentar. Ribut aja. Dasar ibu-ibu. Memang kerjaan Anda kan yang begitu kan? Gak apa-apa. Saya tuh sudah sangat memaklumi wanita, tenang aja. Memang begitulah takdirnya. Itu manusia yang mungkin dia sendiri tidak paham tentang dirinya. Hanya Tuhan yang paham. Ya, kalau dia pasang rating kanan, dia belok kiri. Itulah perempuan. Gak apa-apa.
Terus apa yang dikerjakan? Ini dia nih. Ini ada saya bawa. Ini bukan bukan Tetris, Roblox. Ini sengaja saya siapin buat ngasih tahu resep ini. Ini isinya pertama kayu manis. Kayu manis. Manis loh ini. Manis. Ya, manis. Ini kayu manis beneran. Ya, sebab banyak kayu manis yang dijual di warung-warung itu sudah kering, kadang-kadang nggak manis lagi. Ini manis beneran ini. Belum pernah ngunyah kayu manis? La haula wala quwata. Terus masak selama itu Anda mengorbankan orang untuk mencoba rasa itu gitu. Nanti dicobain. Kalau nggak salah di depan JSR depan tuh ada yang ini kayu manis ini. Kayu manis kerinci. Ya, pokoknya intinya kayu manis lah pokoknya. Terus ini. Emang sengaja. Biar salah tebakannya. Kapulaga. Masukin. Berapa butir? Ya 5 lah. 2, 3, 4, 5. Ada 7 tapi 7 lah. Oke. Sekarang berikutnya ada siapa di sini? Ada cengkeh. Cengkeh ya. Sebenarnya dia termasuk painkiller. Painkiller itu penghilang nyeri. Jadi kalau sakit-sakit gigi, hancurin cengkehnya, masukin ke giginya, nanti dia ngurangin nyeri. Tapi ini sebelum tidur, Anda ngunyah cengkeh itu bagus banget. Mengurangi peradangan. Kunyah gitu, dikunyah ya, bukan ditelan ya. Enggak, beda reaksi soalnya. Dia dikunyah. Kalau enggak dihancurin aja, hancurin gitu, terus Anda mut di dalam mulut gitu. Pakai cengkeh. Cengkehnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tambahan sedikit. Sama ini. Bunga di tepi jalan. Bunga lawang. Semuanya harus nyemplung ya. Harus masuk ke dalam ya. Terus ditutup. Tutup rapat. Selama 24 jam. Setelah 24 jam dibuka, diambil nanasnya dan perintilannya itu. Madunya yang diminum. Nanas dan lainnya, nanasnya boleh dimakan. Kenapa pakai nanas mentah, nanas muda? Karena biar nggak banyak fermentasinya. Kalau dia fermentasinya tinggi, nanti dia kalau pakai nanas begini, yang terjadi ya tadi banyak busanya nanti. Ya, ini yang diminum nanti. Ini nanti bisa jadi detox. Dia masuk ke badan, dia akan bersihkan tubuh kita. Paham? Paham. Terus apa lagi? Banyak. Ya. Jadi saya mau kasih yang lucu-lucu. Lucu-lucu tapi jarang, belum pernah Anda dengar, namanya psyllium husk. Ini barangnya. Ini namanya psyllium husk. Ini salah satu sumber serat yang sangat bagus. Ya. Dia kalau dia kayak apa ya? Bentuk itu kayak gandum, beras gitu loh. Ini salah satu sumber serat yang sangat tinggi, bahkan ini bisa dipakai, dimakan. Jadi cara mengkonsumsinya gimana? Ambil air aja,
aduk, nanti dia kayak pasta jadinya, kasih madu dimakan. Ini juga salah satu yang punya efek untuk slowing down aging dan ngedetox. Yang kedua, kemudian apa lagi? Ini dia yang saya mau cerita untuk mengurangi peradangan, bahkan untuk mendetoks. Ini nih, chia seed. Coba diisi airnya. Jadi kalau lagi nggak enak body, badannya lagi nggak delicious, badan kita lagi nggak sedap untuk digunakan. Nah, ini salah satu yang saya kerjakan ini. Harusnya ditunggu beberapa saat, ya 15 menit sampai dia mengembang. Chia seed ini, ya, ini punya efek untuk mengurangi peradangan juga. Nah, salah satunya itu ditambahkan dengan ini, durian Medan, lemon, gitu. Bagaimana cara mengaduknya? Gunakan batang serai, karena tidak ada sendok. Nggak apa-apa juga sih. Ini kalau lama-lama si chia seed ini ngembang dia. Ya, termasuk juga kalau lambungnya kuat, sebelum Anda tidur minum ini. Nggak usah, plain aja. Ini booster energi yang sangat bagus, ya. Tuh, rasanya gimana ya? Asem, ya, pasti asam lah. Terus kita butuh pangan atau makanan produk yang tinggi antioksidan. Saya mau perkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian salah satu pangan yang tinggi antioksidan. Namanya apa? Namanya ini. Ya, tolong jangan digoreng. Ya, please. Kebayang di kita adalah Anda potong tipis-tipis, Anda goreng jadi keripik. Tolong. Bikinlah bolu atau dibikin smoothies, kue tanpa gula ya. Dibikin bolu, nanti kan kasih telur ayam kampung. Wih, saya mau cerita ayam saya. Iya. Jadi suatu hari saya melihat seorang ulama di Indonesia. Postingan dia itu kan dia cerita tentang ayam. Si bapak ini, kalau saya sebutin namanya tahu lah. Dia cerita tentang hadis tentang ayam. Jangan sepelekan kokokan ayam jantan, kata Nabi SAW. Ada hadis memang. Karena ayam jantan itu kalau mereka berkokok, mereka sedang melihat malaikat, kan gitu. Terus dia dapat hadiah dari temannya, ayam. Wah, senang saya. Akhirnya saya belilah ayam juga. Ayamnya warnanya putih, ayam jantan. Karena nggak ada yang ngasih saya hadiah ayam, saya beli saja. Gitu kan? Nunggu orang mau kasih tak datang-datang, beli saja kita. Akhirnya saya belilah tuh ayam. Kemudian dalam perjalanan hidupnya, sepertinya dia merasa kesepian. Si ayam jantan itu. Karena lah, Anda tahu nggak? Di surga tuh kurang apa? Cukup semua? Cukup kan? Tapi Adam kesepian loh, nggak ada teman, gitu maksudnya. Jadi hidup tuh kalau nggak ada teman, sepi, ya. Nah, akhirnya ada security dekat rumah saya itu cerita, Pak, itu bagus dia dikasih teman, kata dia. Aku tahu modus kau, paling kau mau jual ayam. Oke lah, kau punya ayam, punya.
Aku belilah ayam betina, warnanya putih juga. Terus jadi kan putih ketemu putih, gitu kan? Dan ternyata mereka berbahagia hidupnya. Setelah mereka setelah mereka kawin tanpa status ikatan yang jelas, sekarang sudah bertelur. Alhamdulillah, wih bahagia banget saya, senang. Itu kan keajaiban Tuhan ya, ayam tuh bertelur gitu, menurut saya sih ya. Itu satu hal kecil saja. Sekarang udah 12 telur. Terus saya mikir, oh ternyata ketahanan pangan itu nggak serumit yang kita bayangkan. Pelihara ayam, ada telurnya, udah jadi anak bentar lagi tuh. Ini saya dikabarkan ini sudah mau dikonsultasikan kepada ahlinya. Iya sudah dikonsultasikan, tadi pagi saya ketemu, Pak ini nanti si jantannya, kata dia kan yang ngurusin, si jantan nanti harus jagonya dipisahin. Oh sudah pisahkan, karena ibu akan fokus memberikan kasih sayang kepada telur-telurnya. Udah 12, dan saya baru tahu juga 12 itu adalah angka telurnya ayam yang memang dia sudah mulai mengeram 12. Ya betul Bu, saya baru tahu juga kata si abang itu. Udahlah, jadi sekarang mereka besok pagi insya Allah kami akan pisahkan, mohon maaf. Dan karena bapaknya putih, ibunya putih, anaknya putih, sementara telur ayamnya putih. Nah, betul lah, itu cocok berarti kan. Kalau sampai hitam kan malah bahaya tuh. Itu anak siapa gitu kan. Itu cerita perayaman. Oke. Jadi ini ubi ungu ini adalah salah satu ubi yang tinggi banget antioksidannya. Ya. Tapi tadi pernah saya sampaikan juga bahwa kita tuh coba deh mulai ngurang-ngurangi yang digoreng-goreng gitu ya. Dibikin apa lah, bikin bolu, dibikin apa bola-bola apa segala macam, tapi no gula pasir, no tepung terigu, gitu pedomannya. Baru masuk kita pada lingkaran yang sama pergeseran. Katakanlah gitu ya. Ini ubi ungu. Dan satu lagi, jadi ini kalau Anda makan ya tiap hari ya, ya entah setengah entah satu kalau bisa ya. Dokter makan enggak, karena kayak punya cara sendiri untuk menjaga badan saya gitu kan. Banyak caranya. Kalau ada ini saya makan. Kadang-kadang ini saya bikin juga lah. Saya kukus atau apa, saya makan sama sambal gitu. Bisa juga gitu. Nah, terus apa lagi? Ini kunyit. Ini dua yang dimakan sama orang-orang di Okinawa, Jepang, yang membuat mereka punya usia itu slowing down. Ubi ungu sama kunyit. Ya. Kunyit ini merupakan salah satu anti aging yang paling bagus. Ya. Berarti bagus dong kalau kami bikin bolu ubi ungu yang ada kunyitnya. Nah, boleh sih. Kalau enak bagi tahu saya. bolu ubi ungu ini kan non gluten. Kasih gula aren atau kasih madu atau kasih gula singkong. Ini kayaknya kapan-kapan kita perlu bikin festival makan sehat di sini. Jangan kajian mulu. Termasuk juga nanti kita bisa bikin, Ibu kemarin festival memasak resep 114 buku saya itu loh. Sudah punya belum? Kalau belum, pinjam aja. Nggak usah beli. Biar tidak mengurangi anggaran. 114 menu sehat JSS itu dibagi 3 tuh. Ada makanan pembukanya, ada makanan utamanya, ada apanya gitu loh. Itu dibikin itunya, sayembaranya. Mana yang paling enak? Ternyata memang resepnya sama, rasanya belum tentu sama. Gitu ya. Nah ini, ya diapain kunyit ini ya terserah. Ya Anda mau bikin kunyit serai atau kunyit lada hitam atau kunyit jahe apa aja. Ya, bisa. Kemudian ini fungsinya apa ya tadi? Slowing down aging tadi. Termasuk juga anti peradangan. Termasuk anti peradangan. Kenapa dari tadi saya ngomong peradangan? Karena kan orang yang marah, orang yang lagi dendam itu kan lagi meradang hatinya. Kalau lagi meradang hatinya, otomatis sel-sel secara fisiknya pasti radang juga, gitu.
Makanya di luar dia bicara tentang tadi cinta, kasih sayang segala macam, dia juga perlu suplemen-suplemen yang sifatnya antioksidan, anti peradangan. Anti peradangan yang baik lagi apa? Ini minyak zaitun yang berasal dari Jordan. Ya. Ini juga anti peradangan. Dokter minum nggak? Minum. Berapa sendok? Nggak tahu. Saya langsung dari botolnya begini. Beneran? Ya paling 1-2 sendok lah tiap hari saya minum. Makanya saya merasa, oh mungkin yang menyebabkan saya itu mukanya makin hari makin glowing. Menurut saya. Ya nggak apa-apa lah memuji diri sendiri pada nggak ada orang muji kan gitu. Tapi ini iya salah satu dia punya polifenolnya, antioksidan itu tinggi banget di sini. Bahkan kata Allah dalam Quran itu kan, Allah nurus samawati wal masalulu kamishkatin fiha misbah nurun ala nur. Jadi saya belum pernah nyoba, tapi saya pernah lihat ada orang nyobain minyak zaitun yang bener ya. Itu kalau ditaruh dalam satu ruangan dia kayak menyala. Itu yang Allah katakan nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Asal minyak zaitunnya bener. Ya, masalahnya banyak minyak zaitun yang ada di pasaran sekarang. Ini kok bukan yang dibahas yang minyak zaitun buat urut ya, bukan itu. Kebanyakan minyak zaitun sudah campuran dan bukan. Makanya kalau mau nyarinya organic cold press olive oil extra virgin, itu kodenya. Organic cold press extra virgin olive oil. Gitu. Kalau sempat ada yang saya dibawain kemarin, ada saudara lagi ke Aqsa, dia dibawain, saya cium, ini bener ini barang asli, kerak ke cium banget bau itunya, bau buahnya itu. Jadi buahnya itu kan dihancurin pakai proses pendinginan, pakai proses yang dingin sehingga nggak rusak dia. Makanya disebutnya cold press. Jadi organic cold press extra virgin olive oil, itu kode untuk belinya. Ya, kayak begini jadinya. Ini, masya Allah, buat kulit, buat muka, buat apa, termasuk juga yang yang ada begini-beginian itu yang hitam-hitam itu segala macam itu kan? Hah? Oh, mata panda. Iya, mata panda. Kenapa jadi panda? Kan manusia. Dibahas lagi. Itu pakai satu minyak bagus, termasuk juga minyak ini buat rambut oke banget, buat kulit juga oke banget. Namanya minyak nggak tahu kan? Bukan, udah itu dibahas. Bukan. Castor oil, minyak jarak. Tahu kan castor oil itu kalau nggak salah bahasa Indonesianya minyak jarak ya. Itu bagus buat ini, bagus rambut, bagus pakai ini juga bagus buat ngurangi kerutan, itu juga bagus minyak itu. Oke? Nah itu sudah 1, 2, 3, 4. Api minum. Asisten saya. Nggak usah bilang enak apa tidak enak. Jelas itu tawar rasanya dan asam. Gak apa-apa. Biar merasakan hidup itu tidak senyaman itu. Wanita, ya salah satu cara kita untuk mengurangi peradangan dalam tubuh kita itu dengan mengkonsumsi perminyakan. Kalau di dalam alpukat itu ada asam lemak tak jenuhnya, kalau seingat saya, yang lemaknya itu yang sangat bagus buat tulang, buat organ kewanitaan, termasuk ini. Ya, apa yang terjadi kalau seseorang itu rutin mengkonsumsi kayak alpukat, minyak zaitun tiap hari ya, tulangnya pasti akan oke. Tulang oke, jantung oke, otak juga oke. Ya, tiap hari begitu. Jadi beberapa banyak makannya ya, kalau macam alpukat ya kalau sehari bisa 1, alhamdulillah. Ya makanya kalau udah begini itu kita berpikirnya gimana, daripada beli buah yang peraman karbitan mendingan tanam sendiri. Gitu. Ya. Makanya kalau punya duit, ya kalau punya uang lebih, beli tanah. Beli tanah. Tanam. Tanam apa aja tanam situ.
Sampai kalau Tama juga mau beli ayam nanti, yang kabarin saya. Dia, saya ajak ayam saya bermain ke tanah Anda. Jadi kalau nggak ada ini gimana? Bisa pakai VCO, VCO juga oke. Ya, VCO, zaitun, ya. Jadi buah-buah atau mungkin selain alpukat, apalagi di luar kandungan lemaknya ya, minyak zaitun, polifenol, antioksidan segala macam, dia juga punya komposisi atau rasio omega 3 sama omega berapa ya, 9 nggak salah. Itu yang seimbang banget. Itu zaitun tuh bagus banget komposisinya, termasuk ini. Nah, dari tadi pembahasan kita ini ya, kalau Bapak Ibu atau jemaah sekalian menyadarinya, sebenarnya yang saya ajarkan apa? Mulai mengurangi yang tidak perlu dan tidak penting. Baik secara emosi, buang. Nggak usah ribet, nggak usah ribut, ngomong. Pokoknya nggak ada urusan sama hati kita, jangan banyak diganggu-ganggu. Ya, satu. Yang kedua apa? Yang nggak penting-penting secara fisik kita, secara jasa dia juga nggak usah dimakan. Dua. Terus yang terakhir apa? Masukkanlah yang penting-penting gitu loh. Kalau Anda mau tanya, dokter, nih ilustrasinya begini. Dokter dari tadi pagi makan apa? Mau tahu? Gak usah lah. Udah nanya, nggak jadi pula. Saya tadi pagi makan telur ayam kampung. 5. Terus serah saya lah. Yang makan saya, kenapa yang protes itu? Nah gitu loh maksudnya. Ini kan benar kan dia tuh? Itu kan ketahuan. Kok kita merespon dengan itu tidak apa-apa? Ini canda aja Bu. Ya. Ya kebutuhan badan saya segitu. Karena telur ayam itu salah satu gini, lihat nih. Kalau saya ngomong telur ayam yang ada dalam benak kepala Bapak Ibu apa? Kolesterol kan? Itulah jahatnya peradaban sekarang. Yang sehat-sehat itu kebanyakan difitnah gitu loh. Benar. Ngomongin kunyit, rahim kering lah, apa segala macam. Ada yang tanya, dok, apa benar kunyit tuh, rimpang tuh bikin? Iya, kalau kantum makannya sekilo sehari ya, saya bilang. Enggak gitu juga kan. Nah, telur ayam, asal ayamnya benar. Ya, paling mudah atau paling gampang yang ayam benar saya maksud apa? Ayam kampung. Gitu. Makanya saya punya stok, bukan ayam kampung saya ya. Ada punya teman yang punya banyak, dia pelihara ayam yang memang bertelur, ayam kampung itu, dan telurnya memang punya inti sel. Jadi kalau telurnya kata dia, coba lihat, ingat nggak zaman kita masih kecil dulu, kalau ada telur lama-lama di luar ngapain telurnya? Netes loh kalau agak panas, karena telurnya masih punya inti sel. Zaman sekarang telurnya udah nggak ada inti sel, makanya nggak netes-netes. Ya, makanya kalau telur yang bagusnya kita makan itu apa? Ya tadi telur ayam kampung satu, berapa banyak makan aja 3, 5, 7 sehari nggak apa-apa. Itu telur bikin pinter. Kolinnya, asam aminonya itu tinggi banget. Itu boleh dibilang salah satu nutrisi yang paling sempurna yang Allah ciptakan di hewan perhewanan itu telur. Berarti kalau saya ngomong telur, berarti telur ayam kampung itu topnya. Di bawahnya itu apa? Kita nyebutnya telur ayam petelur, cuman ayamnya main-main. Paham main-main? Ayamnya tidak di kandang, dilepas. Itu ada istilah bahasa Inggrisnya mereka tuh ngomong apa gitu ya, wild cage apalah gitu loh. Itu, tidak apa-apa kalau telur itu, ya. Di luar itu gimana? Ya sekali-sekali oke lah kalau telur yang, jadi ayam yang memang kerjaannya bertelur aja gitu kan. Coba lihat kapan-kapan masuk ke peternakannya, lihat wajah ayamnya. Agak tersiksa dia. Dari awal dia berada di situ sampai akhir kematiannya kerjanya ngapain? Bertelur. Padahal dia punya hak. Iya kan? Bermain, kumpul-kumpul sama teman-temannya, kongko-kongko gitu kan. Itu makanya jadi ayamnya stres. Terus telurnya stres, yang makan stres. Itu kan piramida makanan. Kalau ingat, saya ngomong begini tuh sebenarnya ada dasar ilmunya, bukan ngasal. Kenapa kita nggak boleh makan ikan laut yang agak gede?
Karena laut sekarang sebagian besar ya sudah terracun lah atau terkantot ya, kontaminasi. Iya, kurang kopi ini. Jadi makanya ikan-ikan besar itu adalah ikan-ikan yang lebih banyak komposisi racunnya daripada ikan kecil. Berarti kalau ikan laut, ikan yang kecil yang tinggi kalsiumnya, kaliumnya, ikan apa? Teri. Itu aman itu ikan teri itu. Jadi itu sumber kalsium. Jadi kalau mau tulangnya bagus, salah satunya ya makan ikan teri. Nah, kita makanlah ikan teri, tapi di sambal, goreng lagi. Nggak jauh-jauh dari goreng. Emang digoreng tuh enak sih, beneran. Apalagi bikin sambal dengan minyak yang sudah berapa kali dipakai, mungkin puluhan ratusan kali, bikin sambal pakai, tapi itu nggak sehat, nggak sehat ya. Gitu ya. Jadi alpukat sudah jelas semua. Nah, yang terakhir tadi mungkin olahraga. Tiap hari olahraga. Entah itu jalan setengah jam, ya. Apa aja pokoknya aktivitas. Bahkan, oke, dokter saya malas olahraga. Oke. Saya kasih tahu, 12 menit saja Anda latihan beban. 12 menit, 10 sampai 12 menit latihan beban. Sudah cukup. Gitu loh. Jalan setengah jam katakanlah. Atau misalkan jalan pun malas, udah 10-12 menit saja. Bukan gini-gini ya. Ada beban lah, gini loh. Atau kalau enggak nanti di rumah iseng-iseng dicoba otaknya masih bener apa konslet. Tahu gimana? Nah, ini nanti diputar nih, putar ke kanan, ini yang ke kiri, ke belakang. Jangan sekarang, nanti kena temennya. Sudahlah, kau ini bagus buat ngelejitkan elektron di otak. Udah kan? Gini, pegel nanti di sini. Makanya kok teman-teman saya itu pegang di saya kok gede banget ya, karena emang saya suka dilatih gitu loh. Termasuk juga kalau di rumah, kalau punya itu beli alat, bukan alat, ya alat lah gitu kan buat nge-pull up itu loh. Pokoknya gini-gini enggak, berlatih melawan gravitasi, pegang sini 60 detik saja. 10 detik, 20 detik, 30 detik sampai 60 detik. Nanti kalau udah kuat baru tarik. Dokter kuat enggak? Iya, saya baru hangingnya aja, tapi yang lain saya masih kuat. Kan saya nggak latih itu soalnya, baru juga dibikin. Cuman teman saya itu di rumahnya dia yang ditempel di dinding tuh loh. Jadi buat pull up-nya bisa, buat apa bisa. Karena kuncinya apa? Semakin Anda jaga otot aman. Gula bisa kebakar, lemak bisa kebakar. Kalau ototnya stabil dan tidak menyusut. Ya, karena 40 tahun ke atas pasti akan terjadi penyusutan otot. Ya, caranya gimana? Latihan beban. Saya sudah banyak beban kehidupan, dokter, betul. Tapi beban kehidupan yang ada membuat sakit. Gini, ilustrasinya begini ya. Kalau saya ngomong begini tuh beban kehidupan yang sudah berjalan sekian lama tuh akhirnya numpuknya di mana? Di dengkul. Akhirnya dengkulnya sakit. Kenapa? Nggak mau dibuang gajahnya di sini. Suami tiap hari dicurigai, misal. Macam-macam, anak di sekolah, di pondok dikhawatiri, semua gitu aja terus. Akhirnya beban dia. Yang menderita jasad. Kan sudah jelas hadisnya kan. Kalau baik semua, rusak semua, itu hadisnya.